Ada dari Putri 2204. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kalau untuk perempuan, apakah tetap lebih afdol untuk sholat berjamaah di masjid agar lebih khusyuk? Nah ini, Prof, moga direspon ini, Prof, pertanyaan ini. Perempuan sholat di masjid. Nah, moga, Prof. Tergantung dari kehidupan kita. Kalau sekiranya kita ini hadir di dalam masjid, itu ada fitnah, maka kita tidak perlu ke masjid. Harus melihat mana yang paling maslahah dan manfaat dibandingkan hadir ke dalam masjid atau di rumah. Seperti misalkan keluarga saya, istri saya nggak pernah ke masjid, tapi berjamaah dengan anak saya. Saya ngimami di masjid subuh, tapi istri saya berjamaah kepada anaknya. Nah, jamaah ini tidak harus ke masjid. Bisa jadi berjamaah di dalam rumah, itu jauh lebih bagus karena ada aspek edukasi. Bersama suami tidak memungkinkan, lebih baik sholat bersama suami berjamaah. Makna berjamaah tadi tidak harus ke masjid. Yang menjadi masalah kita ini selalu ego. Suami ada, istri ada, cepet-cepet bojone langsung sholat. Nah, bojone sholat, mari ngono sing wedok nyusul sholat sendirian juga. Loh, satu rumah nggak mau sholat jamaahnya gimana? Bagaimana bisa khusyuk? Padahal itu menghadirkan Allah itu kan juga kompromi. Kalau kemudian berjamaah kan enak. Mas, aku rada loro lho Mas, aja dawa-dawa surati. Wah, seringkali saya begitu sama istri saya ini. Karena kalau saya sholat ini panjang biasanya. Istri saya bilang, ojo dawa-dawa sholat Mas, potong rada lorong. Nah ini kan menarik, ada diskusi antara suami istri. Kalau di masjid bisa nggak diskusi? Kan nggak bisa. Jadi harus dipertimbangkan maslahat dan manfaatnya. Tidak harus ke masjid. Nah, saya rasa itu bisa di dalam rumah. Iya. Prof, ini terutama untuk yang ini, perempuan-perempuan yang belum menikah alias jomblo ini, Prof. Apakah ke masjid, Prof, ini? Kalau di rumah juga masih sendirian juga, kadang di kos-kosan sendirian, kayak gitu, Prof. Menurut saya, untuk menambah relasi sangatlah bagus ke masjid. Barangkali dengan di masjid ini kita dapat networking, dapat jodoh. Nah, sebuah peristiwa, ada orang miskin yang selalu ke masjid. Ketika ke masjid, dia bolong-bolong. Kalau kemudian dia ini hari ini ke masjid, besoknya enggak. Besoknya lagi ke masjid. Ini bolong-bolong bersama Rasul. Namanya Sa'labah. Ya. Akhirnya Rasul manggil, kenapa kamu ini sholatnya ini kok enggak rutin? Kalau hari ini engkau sholat bersamaku, tentu kamu besok tidak. Jika kamu ini tidak sholat bersamaku kemarin, besoknya lagi iya. Selalu begitu. Apa yang menyebabkan engkau menangis Sa'labah ini? Wahai Rasul, saya ini hanya punya pakaian satu, wahai Rasul. Jika aku ini bersamamu, wahai Rasul, menunaikan sholat berjamaah, istriku telanjang bulat, wahai Rasul. Jika istriku ke sini, wahai Rasul, bersamamu, wahai Rasul, aku yang telanjang bulat di rumah Rasul. Seandainya aku kaya, wahai Rasul, aku akan selalu bersamamu, wahai Rasul. Rasul sedih, terharu, dipegang oleh Rasul kepalanya. Didoakan oleh Rasul supaya Sa'labah ini menjadi orang kaya. Selain didoakan, diberikan 2 kambing, jantan dan betina. Akhirnya Sa'labah ini jadi orang kaya yang luar biasa. Lah, barangkali tadi itu yang jomblo, yang belum punya istri, suami, bisa jadi ke masjid, didekati imamnya. Imam, mohon didoakan saya. Karena dia lagi khusyuk, sholat, ini lagi bersih ini. Setelah berzikir kan bersih. Menghilangkan emosi, menghilangkan problem dan lain sebagainya. Kondisinya tenang. Syukur-syukur, minta pada imamnya. Imam, mohonlah selipkan doa saya ketika sholat atau setelah sholat supaya ini mendapatkan jodoh yang baik. Imam kan akan perhatian.
oh iya, saya akan mendoakan. Namanya sholat kita tidak ego, membutuhkan imam, membutuhkan jamaah yang lain. Ini juga bagian dari networking spiritual namanya. Nah, ini networking spiritual, ini penting. Makanya zikir bersama itu sebenarnya networking spiritual, membangun soliditas dan solidaritas. Nah, yang seperti ini penting juga Ustadz Ziyad. Jangan kemudian ego, supaya kehusyuan kita ini muncul dan lain sebagainya. Luar biasa ya. Monggo, ini kesimpulannya berarti silahkan para jombloan jomblowati rajin ke masjid, karena di sana ada peluang besar menanti Anda semua.